Ada beberapa anggapan yang mengatakan kalau ada sebuah device headset gaming yang udah no debat, maka headset tersebut adalah bikinan Logitech. Tapi apakah memang begitu? Nah, kita coba buktikan aja ya. Karena kebetulan nih di studio Pichel Techno, kita lagi ada kedatangan nih. Sebuah headset gaming dari Logitech yang sudah menggunakan predikat Pro, ya kan? Ditambah lagi dengan teknologi Lightspeed yang katanya hampir no delay, jadi akan penasaran nih, kita mau coba buktikan gimmick-gimmicknya ini bener atau kagak, ya kan? Atau anggapan yang tadi Pichel sampaikan memang beneran terbukti atau memang ujung-ujungnya gimmick doang gitu kan? Ya kita coba lihat sama-sama aja. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi dan juga seperti yang sudah teman-teman baca di judul video ini, bahwa kali ini tuh kita akan bahas nih sebuah headset gaming dari Logitech dengan nama lengkap Logitech G Pro X2 Lightspeed Gaming Headset. Dan seperti video headset pada umumnya, maka bahasannya kita akan mulai nanti dari packaging, masuk ke desain dan juga build quality, dan kemudian kita tutup dengan fitur-fitur apa aja yang ada di headset ini, serta gimana experience Pichel pakai headset ini. Jadi nggak pakai lama-lama, mari kita mulai videonya. Untuk kotak kemasannya sendiri, maka headset gaming Pro ini tuh datang dengan kotak dengan material karton yang kelihatan agak murah. Ya, walaupun masih kerasa agak tebal, tapi bahannya ini mirip banget sama kotak-kotak sepatu gitu. Tapi walaupun begitu, box art dengan color theme warna hitamnya ini lumayan nolong tampilan kotaknya. Karena kotaknya ini jadi kayak kerasa eksklusif, walaupun DNA gamingnya malahan jadi nggak kelihatan. Start dari sisi depan, nanti kita langsung ditunjukkan nih penampakan headsetnya lengkap dengan logo Logitech di bagian kiri bawah, teks Pro secara vertikal di kiri atas yang juga disandingkan dengan teks Pro X2 Lightspeed, serta simbol-simbol yang menjadi keunggulan headset ini di bagian kanan atas. Pindah ke sisi kanan, terdapat juga 3 logo tim e-sport yang menjadi brand ambassador dari Logitech, yaitu G2 eSport, Natus V2Care ataupun Navi, dan juga tim Solo Meet atau TSM, Trans Studio Mall dong. Oke. Lalu di sisi kiri nanti terdapat technical specification yang juga tulisannya kecil-kecil banget gitu ya. Dan di sini nanti juga ditampilkan kembali simbol-simbol dari selling point headset, tapi lebih lengkap dibandingkan dengan yang ada di bagian depan. Sementara di belakang terdapat kembali spesifikasi tapi dengan font yang lebih besar dan juga dicetak dengan warna hitam serta lapis laminating glossy agar bisa dibedakan dengan backgroundnya yang juga ujung-ujungnya warna hitam. Selain itu, ada juga teks biru putih yang diletakkan tepat di tengah-tengah bidang yang bertuliskan Keep Playing. Nanti sisanya sisi atasnya kosong aja dan sisi bawah terdapat keterangan isi paket penjualan, nomor kotak Logitech HQ di beberapa area, serta serial number untuk device ini. Kemudian untuk isi paket penjualannya, nanti kita akan mendapatkan unit headsetnya, sebuah dongle USB Type-A Lightspeed Wireless, satu buah kabel AUX 3,5 mm sepanjang 1,8 meter, kabel charger dengan interface USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 1,8 meter, sepasang ear cushion cadangan, modul mikrofon, tas pelindung untuk menyimpan headset, dan juga kertas petunjuk penggunaan. Ini tergolong lengkap isinya. Dan juga kita dapat ear cushion cadangan pula. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet tuh nyari ear cushion replacement kalau misalnya tiba-tiba kayak ngelotok ataupun rusak gitu ya. Untuk urusan desain, maka gaming headset ini hadir dengan 3 varian warna, yaitu pink, hitam, dan juga putih seperti yang Pichel review kali ini. Lalu secara dimensi pun ukurannya termasuk standar dengan lebar 17,6 dengan tinggi 18,9 cm dan ketebalan 9,5 cm yang memiliki berat 345 gram saja. Jadi mau nggak mau pada waktu kita pakai ini masih terasa compact dan juga ringan di kepala kita, tapi juga tetap masih bisa nutupin kepala dengan baik. Nah, kalau kita mau break desainnya, maka mulai dari bagian atas nanti terdapat headband yang terbuat dari material baja yang dipasangkan dengan pad berbahan memory foam dan dibungkus dengan cover dari bahan kulit sintetis yang dinamakan Logitech sebagai bahan laterit. Ya, padahal memang sebenarnya ini sama-sama aja ya dengan material yang biasa kita sebut seperti Faux leather, PU leather, ataupun vegan leather. Ya, intinya kulit-kulit sintetis aja gitu. Headbandnya ini pun juga empuk kalau kita tekan-tekan, tapi memang agak kerasa keras di kepala Pichel kalau headsetnya ini dipakai agak ketat. Ya paling nggak begitulah sebenarnya rasanya di kepala Pichel. Bisa jadi mungkin experience di kepala teman-teman sekalian mungkin bisa jadi berbeda. Kalau Pichel karena kepalanya lembut gitu, kayak orangnya kan lembut, baik gitu ya gitu. Sombong amat. Sementara untuk cover headbandnya sendiri ini tergolong halus dan berkesan premium gitu. Apalagi ditambah dengan aksen jahitan tangan di sisi-sisinya yang bikin headset ini tuh kerasa jadi mahal banget. Tapi emang mahal sih gitu ya. Ya Pichel cukup yakin sih kalau cover headbandnya ini tuh pasti bakalan ngelotok lama-kelamaan. Apalagi kena temperatur yang berbeda, kelembapan gitu ya, itu pastilah ngelotok. Dan Pichel sih memang lebih prefer headband ataupun headpad yang covernya dari bahan kain. Ya memang secara look memang agak kurang mewah, tapi secara durabilitas akan jauh lebih tahan lama lah dibandingkan dengan bahan yang kulit sintetis begini.
Headband ini nanti secara keseluruhan memang kerasa firm banget. Beda dengan feel-nya dengan headband yang terbuat dari material plastik atau bahkan kawat besi dan memang nggak terasa mencengkram lah pas Pichel gunakan selama testing. Lanjut ke part selanjutnya, maka headband ini nanti terhubung kepada ear cup-nya menggunakan joiner berbentuk garpu yang terbuat dari bahan aluminium. Benar-benar kalau Logitech ini nggak nanggung-nanggung kalau buat headset ya. Tadi headband-nya dari baja, nah sekarang joinernya pakai aluminium. Mantep banget. Joiner ini sendiri memiliki 10 tingkat pengaturan supaya kita bisa adjust headsetnya sesuai dengan kenyamanan kita. Dan nggak usah khawatir kalau adjustment-nya ini bakalan miring, karena di sisi joinernya ini tuh ada garis-garis skala yang bisa teman-teman jadikan indikator adjustment buat headband-nya. Dan joinernya juga memiliki engsel yang bisa berputar 90 derajat untuk memudahkan posisi headsetnya saat kita gantung di leher kita. Tapi memang jujur aja, buat Pichel sendiri kalau kita kalungkan di leher itu agak nggak nyaman. Ya, padahal adjusternya sudah bisa mentokin ke level 10 ataupun yang paling panjang. Tapi tetap aja ujung-ujungnya ini kerasa ketat banget di leher kita. Mungkin karena leher Pichel yang kayak duplikat dari leher yang Mike Tyson kali ya. Makanya kayak kerasa mepet gitu. Mungkin kalau teman-teman enggak kali ya. Jadi ini buat pengalaman Pichel sih sebenarnya. Sementara untuk ear cup-nya sendiri memang masing-masing sisinya menggunakan cangkang dengan tipe close back yang terbuat dari material plastik tebal sehingga build quality-nya kerasa firm banget. Dan untuk menambah kesan premiumnya, pada sisi luarnya pun juga terdapat aksen lingkaran dengan logo Logitech G di bagian dalam yang terbuat dari material aluminium anodized. Pasti teman-teman nanya, loh, terus nggak ada RGB-nya bang? Iya, bener. Ini gaming headsetnya bukan kaum-kaum yang RGB fan club gitu, teman-teman. Ini untuk yang pro, yang memang tidak perlu RGB. Yang penting skill, yang penting gaya. Nice. Lalu untuk sisi dalamnya, nanti masing-masing ear cup-nya juga dilengkapi dengan ear cushion yang terbuat dari memory foam yang memang empuk banget. Dengan ketebalan sekitar 2,3 cm dan terbungkus dengan material kulit sintetis yang sama juga dengan headband-nya tadi. Dan nanti untuk penanda drivernya ada juga huruf R dan L yang besar dan dicetak di bagian dalam dari ear cup-nya. Ear cushion-nya ini memang sedikit bikin gerah pada waktu Pichel tes, baik di luar ruangan ataupun di dalam ruangan yang nggak ada AC-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman di dalam AC sebenarnya harusnya nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa saya pengen yang paling nyaman gitu ya, tinggal ganti aja ear cushion-nya dengan cadangan yang ada di paket penjualan tadi. Dengan cover berbahan kain yang memang lebih mudah lah nyerap keringat dan panas tubuh kita. Jadi pemakaian sehari-hari menurut Pichel jadi lebih nggak bikin gerah. Dan to be honest, menurut Pichel ear cushion-nya ini tergolong cukup kedap. Jadi bisa menyaring suara-suara dari luar sehingga minimalisir akan tercampurnya suara dari luar dengan suara yang dikeluarkan dari headsetnya. Dan ini juga berlaku sebaliknya, di mana sound leak-nya tuh juga kerasa minim banget ya. Jadi suaranya nggak bocor gitu keluar. Sound leak ini nanti hanya terjadi ketika kita menaikkan volume suara sampai ke level yang kita sendiri udah nggak nyaman dengernya. Selebihnya kalau kita pakai normal-normal aja, harusnya nggak sampai bocor suaranya. Dan terakhir di bagian desain, yaitu di mana I/O port, di mana tombol-tombol dan interface-nya nih masing-masing ear cup-nya dihubungkan dengan kabel yang sengaja dibuat terlihat sedikit dan selebihnya tersembunyi dengan baik di dalam headband-nya. Nanti untuk di ear cup bagian kanan terdapat nanti sebuah port audio 3,5 mm untuk konektor kabel aux-nya. Sementara di ear cup sebelah kiri terdapat switch on-off yang juga dilengkapi dengan LED indikator, volume slider, tombol mikrofon mute, charging port dengan interface USB Type-C, sebuah tombol Bluetooth, dan juga port 3,5 mm untuk konektor mikrofonnya. To be honest, menurut Pichel memang agak kurang balance ya penempatannya, karena yang kanan kayak sepi banget, yang kiri tuh kayak keramaian gitu tuh tombol-tombolnya. Tapi to be honest ya, memang karena fiturnya banyak ya, jadi mau nggak mau portnya banyak, tombolnya banyak. Ya, itu cuma masalah preferensi lah. Selanjutnya di bagian fitur, maka headset gaming ini nanti dilengkapi dengan Graphene driver berbahan medium magnet berdiameter masing-masing 50 meter yang memiliki frekuensi respons mulai dari 20 hingga 20.000 Hz. Sementara untuk impedance-nya dia memiliki sebesar 38 ohm dan speaker sensitivity sebesar 87,8 SPL at 1 mW and 1 cm. Yang artinya dengan daya output sekecil 1 mW, headset ini dapat menghasilkan suara dengan intensitas sebesar 87,8 desibel pada jarak 1 cm aja dari drivernya. Spesifikasinya ini memang oke banget ya, karena sudah rata-ratanya tuh impedance-nya bahkan di atas dari headset kebanyakan yang memang berada di level 32 ohm saja. Terus teman-teman tanya, kenapa nggak 40 atau 50 ohm aja sekalian gitu ya? Gini teman-teman, impedance yang lebih tinggi memang memungkinkan driver speakernya menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dibandingkan dengan driver speaker dengan impedance yang rendah. Tapi, Logitech sengaja memberikan level impedance 38 ohm, yang artinya headset ini bisa digunakan di multi-device. Seperti contohnya PC, laptop, smartphone, atau bahkan ke game konsol kita kayak PS4, PS5, Xbox, series, segala macam, itu bisa kita pakai. Terus gimana dong soal kualitas suara dari gaming headset ini? Nah, sebelum kita ngomongin itu, maka Pichel mau nggak mau harus infoin dulu nih.
soal support konektivitasnya. Karena memang ini berhubungan banget dengan kualitas suaranya. Jadi, headset ini sendiri bisa support akan 3 jenis koneksi, teman-teman. Yang pertama, dia bisa pakai Bluetooth versi 5.3. Yang kedua, pakai 2,4 GHz Lightspeed Wireless Connection. Dan yang ketiga adalah wired connection, menggunakan yang tadi, aux 3,5 mm. Yang pertama, untuk jangkauan sinyal Bluetooth, nanti dia hanya mencapai support radius 10 meter saja. Sedangkan pada Lightspeed Wireless, dia bisa sampai radius 30 meter. Sementara untuk latensinya sendiri, maka kedua koneksi ini sama-sama memiliki delay yang sudah mini banget. Yang walaupun secara stabilitas, maka latensi pada Bluetooth ya memang masih kurang stabil. Karena perbedaan versi Bluetooth antara headset dengan device pasangannya, ini tuh juga bisa dimungkinkan untuk terjadi. Tidak seperti Lightspeed Wireless-nya yang memang lebih stabil, lebih kenceng, dan juga minim delay. Karena memang dia mengandalkan sinyal dari dongle USB-nya yang memang akan tetap sama walaupun dipasangkan dengan beragam device. Nanti untuk pairing device-nya sendiri juga gampang, karena kalau untuk Bluetooth kita cuma tinggal klik tahan saja tombol Bluetooth hingga indikator di switch on-off-nya berkedip cepat. Setelah itu kita tinggal cari aja Bluetooth ID Pro X2 di device yang teman-teman akan pasangkan. Sementara untuk Lightspeed Wireless, maka tinggal colokin aja dongle Lightspeed-nya kepada port USB Type-A pada PC ataupun laptop, atau juga bisa pakai dengan adaptor USB Type-A kepada USB Type-C, ataupun Lightning port kalau teman-teman mau pasangin kepada HP. Setelah itu nanti tinggal nyalain headsetnya dan headset pun langsung terpairing secara otomatis dengan device-nya. Dan ngomongin soal dongle-nya, Pichel mau kasih sedikit informasi buat teman-teman. Jadi selain transmitter, maka dongle ini juga berfungsi sebagai sound card juga. Makanya pada body dongle-nya terdapat juga sebuah port audio 3,5 mm. Ini fungsinya sebenarnya buat nambahin source audio dari device yang lain, menggunakan koneksi kabel dari aux. Jadi teman-teman bisa nih mendengarkan lebih dari satu sumber suara via dongle Lightspeed ini. Ini berguna banget buat teman-teman yang mungkin suka mixing-mixing lagu, suka connect kepada beberapa device, ataupun connection, kayak misalnya contohnya mau kemana kayak gitu ya, potensi-potensinya bisa endless sekali. Menurut Pichel ini poin yang bagus, karena nggak semua brand memikirkan sampai poin ke sini. Jadi, good point Logitech buat di sini. Dan untuk koneksi terakhir, yang which is nggak perlu pairing ya, yaitu yang paling gampang, pakai koneksi kabel. Dimana kita tinggal colok kabelnya aja ke port audio baik di laptop, PC, smartphone, ataupun konsol kita, terus tinggal colokin aja kabelnya kepada port audio di headset. Udah, langsung connect tanpa ada minim delay. Tapi jangan lupa juga kita matiin headphone-nya, karena koneksinya ini nggak akan nyambung kalau headsetnya tuh masih nyala. Ya, jadi mau nggak mau harus perhatiin nih. Kalau nggak, nanti teman-teman bingung kayak, kenapa suara saya tidak terdengar? Ya, padahal belum dimatiin. Nah, balik lagi kepada sound quality tadi, kalau menurut sebendengaran Pichel, level terendah sound quality-nya pada waktu koneksi Bluetooth. Ya karena itu tadi, kalau headset menggunakan Bluetooth bisa jadi ada kompresi ataupun koneksinya memang tidak sebaik dengan bawaan dari Logitech-nya. Sementara untuk Lightspeed Wireless-nya, ini memang suaranya jauh lebih oke, dan memang masih enak banget buat kita dengar. Terutama buat kita yang mungkin suka dengar lagu, ya ini jelas oke lah. Dan oleh karena minim delay juga, sehingga kita nggak terlalu berasa kayak, oh ini rupanya pakai wireless ya gitu ya. Terus yang paling oke dan paling aman menurut Pichel ya jelas koneksi kabel. Karena di koneksi ini semua genre lagu dan bahkan film ini benar-benar paling enak kedengarannya. Padahal Pichel nggak ada setting apa-apa. Dan kalau dipakai nge-game juga ini aman-aman aja ya. Walaupun kualitasnya memang nggak jauh berbeda dengan menggunakan koneksi Lightspeed Wireless tadi. Tapi kalau buat teman-teman mungkin yang nggak puas dengan kualitas suaranya dan pengen ngulik lebih jauh gimana sih kualitas suaranya paling maksimal, silahkan install dulu aplikasi Logitech G Hub pada PC ataupun laptop teman-teman sekalian. Nanti pada aplikasi tersebut teman-teman bisa langsung menemukan beragam kostumasi suara sesuai dengan selera teman-teman sekalian. Tapi sayangnya Logitech G Hub ini hanya akan mengenali headset teman-teman jika menggunakan koneksi Lightspeed-nya saja. Jadi kalau pakai Bluetooth ataupun kabel ya dia kayak mode standalone gitu aja. Nggak bisa kita atur-atur lebih jauh. Untuk setup volume suaranya pun juga bergantung dari device yang dipasangkan dengan headphone ini. Tapi sayangnya, ya ini sayangnya lagi, pengaturan volume menggunakan volume slider tuh hanya bisa digunakan jika menggunakan koneksi Bluetooth ataupun menggunakan koneksi Lightspeed Wireless saja. Kenapa begitu? Ya itu tadi, ya udah bisa sebutin. Karena headsetnya harus mati kalau kita pakai kabel gitu ya. Jadi otomatis pengaturan volume suara cuma bisa dari device yang lagi connect kepada headsetnya. Fitur selanjutnya yaitu mikrofon kardioid ataupun unidirectional microphone yang bisa dilepas pasang dengan mudah. Mikrofon ini memiliki driver berjenis electret condenser berukuran 6 mm dengan frekuensi respons mulai dari 100 hingga kepada 10.000 Hz. Mikrofon ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi Blue Voice yang merupakan teknologi eksklusif dari Logitech yang memungkinkan penyesuaian dan juga pengaturan suara mikrofon dengan berbagai efek suara buat ningkatin kualitas komunikasi kita. Selain itu juga mikrofon ini sudah dilengkapi dengan fitur noise cancelling sehingga bisa ngurangi akan suara-suara di sekitar teman-teman yang memang bikin suara teman-teman tuh jadi ujung-ujungnya terdengar jauh lebih jelas dan juga lebih jernih ya. Buat kita yang mungkin kayak Pichel punya Blue Yeti di rumah, ya udahlah, udah tahu lah gimana kualitas dari teknologi Blue Voice ini ya. Jadi mantep nih kan, daripada kita
beli-beli mikrofon tambahan, bawaannya juga udah oke banget. Dan seperti yang tadi sudah Pical sempat mention, headset ini sendiri nanti dilengkapi dengan tombol mute. Jadi kalau teman-teman males nyabut mikrofonnya, tinggal pencet aja tombol mute, biar suara teman-teman sekalian nggak bocor kemana-mana. Hasil tangkapan suara mikrofonnya sih memang normal-normal aja menurut Pical. Ya selayaknya media komunikasi aja gitu. Tapi memang ambient sound itu bisa tersaring dengan baik, sehingga suara kita jadi terdengar lebih jelas buat lawan bicara kita, ataupun juga buat hasil rekaman yang sedang kita buat. Nah, buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh, Pical coba tampilin hasil leak sound test, latency test, dan juga microphone recording test untuk Logitech Pro X2 Lightspeed Gaming Headset. Check this out. Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah headset gaming dari Logitech, yaitu Logitech G733. Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah headset gaming dari Logitech, yaitu Logitech G733. Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah headset gaming dari Logitech, yaitu Logitech G733. Yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari suara mikrofon Logitech Pro X2 Gaming Headset yang menggunakan koneksi Bluetooth ke IOPC Acer Aspire C24 yang menggunakan Bluetooth 5.2. Kalau di Logitech-nya dia menggunakan Bluetooth 5.3. Ya gimana teman-teman hasil suaranya? Kita habis ini akan ganti ke koneksi Lightspeed. Oke. Nah, kali ini kita menggunakan koneksi wireless-nya yang menggunakan Lightspeed 2,4 GHz yang terhubung langsung ke Acer Aspire C24 IOPC yang di belakang Jalox nih. Ya, gimana suaranya teman-teman? Ada perbedaan dengan yang Bluetooth tadi? Ya, ini soundnya sih harusnya udah mulai minim banget ya delay-nya ya. Dan kali ini kita akan coba ganti menggunakan kabel aux ya. Oke. Nah, kali ini Jalox sudah menghubungkan headset ini ke PC menggunakan kabel aux ya. Sekarang bagaimana teman-teman suaranya? Apakah ada perbedaan dengan dua koneksi sebelumnya? Kalau so far sih seharusnya sih ada ya sedikit-sedikit ya, karena kemarin sempat Jalox dengerin juga. Itu aja sih sebenarnya teman-teman. Thank you. Dan yang terakhir untuk bagian fitur adalah daya tahan baterai, di mana pada situs resmi Logitech G Indonesia menyebutkan bahwa headset ini dapat bertahan selama 50 jam pemakaian. Untuk itu, Pical coba tes play selama 4 jam non-stop menggunakan koneksi Lightspeed wireless, dan indikator baterainya ini tuh nggak turun-turun dari 100% sama sekali. Ini sumpah gokil banget. Tapi pada waktu bisa coba kulik lebih jauh, sayangnya kita nggak dapet nih informasi mengenai kapasitas baterainya. Kita cari dimanapun, baik di situs resmi, di kertas manual, di kotak, segala macam, ini nggak ada sama sekali informasinya. Sementara untuk charging time-nya pun, walaupun tidak ada informasinya dalam situs resmi, namun beberapa sumber menyebutkan bahwa charging time dari 0 hingga 100% memakan waktu hingga 3 jam. Dengan charger yang memang disarankan di kertas manualnya tuh berada di power rate 5 volt 0,5 ampere, atau sekitar ya 2,5 sampai ke 5 watt saja. Jadi nggak usah gede-gede ya guys, jangan pakai fast charging 65 watt jegrek gitu ya kan, nanti better safe than sorry. Pelan-pelan aja guys, santai. Overall, menurut pribadi Pical, Logitech G Pro X2 Lightspeed Gaming Headset adalah headset di level high-end yang boleh banget teman-teman punya kalau butuh headset yang bisa dipakai di mana aja dan kapan aja.
Kenapa gitu ya? Karena dari segi portabilitasnya jelas, headset ini menawarkan banyak banget jalur koneksi yang bisa digunakan agar headset ini tuh bisa terhubung dengan beragam device. Cuma memang nggak bisa dipungkiri, perpindahan koneksinya memang tidak terlalu flawless lah. Jadi masih ada hiccupnya gitu. Karena kita harus melakukan beberapa step dulu untuk bisa berpindah antar koneksi. Contoh dari koneksi Lightspeed Wireless, kita harus klik dulu tombol Bluetooth, baru koneksikan secara manual ke device yang kita mau pairing. Atau seperti tadi, kalau kita mau berpindah koneksi kabel, maka headset harus kita matiin dulu, baru koneksinya mau berjalan. Ya, memang kalau terbiasa sih harusnya nggak terlalu ribet. Cuma awal-awal mungkin agak ribet di awalnya aja gitu, kayak biar dapat patternnya aja. Tapi kalau udah terbiasa ya, kayak Pical sih udah aman-aman aja. Cuma memang, headset ini sendiri bukan diperuntukkan buat audio mixing ataupun juga video editing, yang membutuhkan headset dengan profile yang suara flat ataupun netral. Karena memang to be honest, setup drivernya sendiri sudah mengalami kayak tweaking secara profil suara. Ya, karena ujung-ujungnya ditargetkan buat game juga gitu. Secara teknologi pun, Lightspeed Wireless Connection ini bisa menjadi nilai tambah headset yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Di mana di range harga yang sama, belum tentu mereka bisa menawarkan minim delay begini. Karena rata-rata headset dengan koneksi wireless 2,4 GHz itu bandrol harganya kan sudah di angka 5 jutaan gitu. Sementara headset gaming ini sendiri dibanderol dengan harga 3 jutaan di situs resmi dan juga marketplace Logitech G Indonesia. Jadi benar-benar worth it banget sih menurut Pical. Seriusan, ini worth it banget. Enak banget. Dan nanti kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pical akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dari video ini, plus kunjungi juga sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pical Media Group, yaitu Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pical dan keluarga, serta Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia visual kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye!